Ya, selamat pagi Pak Farid dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang UAS data mining saya. Di sini untuk UAS data miningnya, datasetnya diambil dari UC Infinite Machine Learning, yaitu yang Auto MPG. Di sini ada 328 record dan juga ada 7 fitur. Dan juga untuk fiturnya ada tipenya real, categorical, dan integer. Lalu kita tinggal download saja datasetnya, lalu nanti kita akan masukkan di Google Drive supaya bisa diakses. Kita langsung ke bagian codingnya. Nah, di sini untuk codingnya, yang pertama-tama kita hubungkan Google Colab kita ke Drive dulu yang ada datasetnya tadi. Lalu kita ini import library-library yang dibutuhkan. Nah, lalu di sini kita akan melakukan load dataset yang sudah ada di Google Drive kita dengan cara ini, dari CSV ini. Lalu untuk selanjutnya kita juga akan melakukan masukkan nama fitur ke dalam dataset. Di sini untuk fitur-fiturnya ada 9 ya ternyata, dan kita sudah masukkan ke dalam dataset. Lalu ketika di run hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah record-record yang ada di dalam dataset MPG. Lalu untuk kedua kita akan mengecek data yang kosong dan rubah data kosong menjadi nilai NaN. Di sini untuk data kosongnya itu disimbolkan dengan tanda tanya, ya. Di sini sudah di-mention. Lalu yang nantinya simbolnya tanda tanya atau yang datanya kosong itu akan dirubah menjadi NaN. Di sini kita bisa lihat pada record ke 32, dia tidak memiliki horsepower atau horsepowernya kosong, makanya dirubah menjadi NaN. Lalu di sini kalau kalian mau lebih detailnya lagi untuk mengecek yang missing value, di sini kita bisa lihat ya, ternyata missing value-nya itu cuma ada di fitur horsepower. Ada sebanyak 6 record. Untuk buktinya di sini kita bisa lihat ada 6 record yang horsepower-nya kosong atau none. Lalu di sini selanjutnya kita akan melakukan cek baris yang duplikat. Kalau ada kita hapus. Di sini kita cek kan ternyata tidak ada. Maka tidak ada data yang tidak ada data atau yang baris dihapus. Lalu kemudian di sini kita akan menghapus fitur yang bernilai konstan jika ada dan hasilnya seperti ini datanya. Lalu setelah itu kita akan memvisualisasikan fitur-fitur yang ada di dataset MPG kita menggunakan bar chart. Di sini ada pertama fitur MPG, lalu ada fitur cylinder, fitur displacement, fitur horsepower, fitur weight, acceleration, model year, origin, dan juga car name. Total ada 9 fitur yang kita visualisasikan. Kemudian di sini adalah kode untuk mengubah data yang bersifat kategorikal menjadi ordinal sesuai yang ada di nomor 5 ini. Nah, di sini nilai kategorikalnya ada di fitur yang car name karena sebelumnya car name-nya kalau kita lihat itu kan bentuknya masih string ya. Kayak ada Toyota, Mitsubishi dan lainnya. Maka kita harus mengubahnya dulu menjadi ordinal, yaitu di sini car name-nya sekarang sudah diubah menjadi angka, yaitu 49, 36, 231, 14 dan seterusnya. Lalu setelah itu kita akan melakukan nomor 6, cek korelasi. Nah, cek korelasi untuk kodenya seperti ini, ya, dan hasilnya seperti ini untuk korelasinya. Seperti ini correlation matrixnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan pembagian data menjadi training dan testing. Untuk pembagian data menjadi training dan testingnya, di sini saya gabungkan langsung ke kode untuk melakukan linear regression dan random forest regressor. Di sini untuk bagian membagi datanya ada di sini, ya. Kita bisa lihat kita melakukan trend test split sebanyak test size-nya 0,1 atau 10% dan nantinya data trendnya berarti 90% karena 100% dikurangi 10%. Jadi untuk trendnya 90%. Nah, setelah kita melakukan pembagian ini, kita akan melakukan membuat model menggunakan multiple linear regression. Nah, untuk menggunakan multiple linear regression ini, kita tinggal panggil saja seperti ini untuk pemanggilan modelnya. Lalu di sini untuk rumus yang pertama itu kita akan menghitung R pangkat 2. R pangkat 2 itu adalah rumusnya seperti ini.
R2 underscore score untuk menghitung y-test dan y-pred underscore lr. Lalu untuk MSC-nya kita juga menggunakan fungsi yang namanya mean square underscore error. Untuk parameternya kita masukkan sama seperti yang R pangkat 2 yaitu y-test dan y-pred underscore lr. Untuk RMSE ini merupakan akar dari MSE. Kita cukup tuliskan saja np.sqrt dengan parameter MSE ini. Lalu untuk MAP-nya kita gunakan rumus seperti ini, yaitu np.min dan parameternya adalah np.absolute dari y-test dan y-pred dibagi dengan y-test lalu dikali dengan 100. Jadi seperti itu untuk rumus-rumusnya dari linear regression. Selanjutnya, hasil dari multiple linear regression ini didapatkan MSE-nya sebanyak 8,86, lalu R pangkat 2-nya adalah 0,85 dan RMSE-nya 2,9 dan juga MAPE-nya 10,82%. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa R pangkat 2 itu berarti model berhasil memprediksi MPG yang benar sesuai dengan yang sebenarnya itu sebanyak 85% atau 85% akurasinya lah, istilahnya seperti itu. Lalu untuk MS dan RMSE itu merupakan angka kesalahan yang diprediksi model. Jadi ada sekitar 3 sampai 3 sampai beberapa MPG yang salah diprediksi oleh model yang kita buat menggunakan linear regression. Lalu untuk MAPE-nya ini juga sama, yaitu untuk menampilkan kesalahan yang dibuat model tapi dalam bentuk persentase. Lalu setelah kita menggunakan linear regression, kita juga akan menggunakan random forest regressor. Di soal kita bisa lihat ya, disuruh untuk menggunakan number estimator 100. Di sini sudah kita tambahkan untuk number estimatornya adalah 100 dan kita lakukan lagi seperti yang tadi dan didapatkan hasil R pangkat 2-nya 0,93, lalu MSE-nya 3,8, RMSE 1,9 dan juga MAPE-nya 6,6. Di sini kita bisa lihat ya bahwa R pangkat 2-nya itu lebih tinggi, yaitu ada di angka 93%. Sedangkan tadi yang linear itu cuma 85%. Berarti model lebih baik lagi ketika menggunakan random forest regressor. Lalu untuk kesalahannya pun, tingkat kesalahannya pun lebih kecil, yaitu ada di angka 1,9 dan MAPE-nya pun ada di angka 6,6. Lebih kecil daripada yang linear regression. Jadi kesimpulannya ketika kita menggunakan random forest regressor ini, ternyata modelnya bisa menjadi lebih baik. Nah, kenapa bisa menjadi lebih baik? Kenapa kok nggak yang linear regression saja? Itu dikarenakan random forest itu fokus dan memiliki keunggulan dalam menangani data yang bersifat non-linear. Kenapa bisa bersifat non-linear untuk dataset yang MPG ini? Kita bisa lihat di bawah ini. Di sini saya akan memvisualisasikan menggunakan plot antara hubungan fitur MPG dan weight yang ada di dataset MPG kita. Kita bisa lihat di sini bahwa fitur yang berhubungan ini tidak linear. Ya, tidak linear dan kenapa bisa tidak linear? Karena seharusnya ketika weight-nya bertambah, itu MPG-nya itu pasti akan semakin kecil kalau linear. Tapi kalau non linear, kita bisa lihat ketika weight-nya semakin banyak, ada MPG-nya yang malah semakin naik seperti ini. Nih, kalian bisa lihat yang di sini, yang kursor saya ini kan harusnya ketika weight-nya bertambah 3000, ini pasti harusnya MPG-nya itu malah turun terus. Tapi ini bisa lebih naik daripada yang sebelahnya, yang daripada weight yang sebelahnya lebih kecil. Nah, itulah mengapa disebut non-linear hubungan antara fitur MPG dan weight. Maka dari itu ketika ada data yang memiliki hubungan non-linear, baguslah menggunakan random forest regressor karena dia pun memiliki keunggulan untuk menangani data yang bersifat non-linear. Jadi seperti itu untuk menjawab nomor 11 ini.
mengapa si random forest regressor ini bisa menjadi metode yang lebih baik daripada yang multiple linear regression. Ya, mungkin segitu dulu presentasi saya tentang UAS data mining kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Selamat pagi dan terima kasih.